Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prayogi dari kelompok 5 FP MPTI, dan di sini ada 4 teman saya, Muhammad Haikal, Khofifah Handari, Aprilia Tritanti, dan Syahratul Fitriah. Di sini kami akan menjelaskan kanban yang sudah kami buat untuk FP MPTI. Jadi pertama saya akan menjelaskan list-list yang ada di sini. Pertama ada to do atau backlog. Di sini adalah hal-hal apa saja yang akan diperlukan untuk pada project ini. Dari to do dan backlog ini akan masuk ke ready to work. Ready to work adalah tempat di mana backlog sudah didiskusikan dan bisa untuk dikerjakan. Lalu di ready to work akan masing-masing anggota akan meng-assign tugasnya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing dan membuat deadline-nya, lalu dimasukkan ke in progress. Di in progress ini anggota akan mengerjakan sesuai dengan tugasnya yang ada, yang sudah mereka assign sendiri, dan kalau sudah selesai masuk ke waiting for review. Di waiting for review ini card tersebut akan direview oleh oleh stakeholder yang dimana sebagai dosen, yang dimana pada proyek ini adalah dosen. Lalu jika sudah direview akan masuk ke list selanjutnya yaitu done. Oke, untuk penjelasan cardnya akan dilanjut oleh April. Jadi saya akan menjelaskan mengenai salah satu card yang telah kami buat. Itu ada di desain map dan implementasi. Desain map dan implementasi seri 2 kami memberi labelnya itu kuning, sedangkan untuk seri lain warna yang lain. Kemudian member yang diassign pada tugas kali ini yaitu ada 2 orang, berupa saya dan juga ada Haikal. Kemudian untuk deskripsinya, yang pertama tujuan dari desain map sendiri yaitu untuk membuat map yang akan dipakai dan memasukkan segala desain yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang kedua ada kriteria. Kriteria ini sesuatu yang harus kita raih, yaitu batasannya kita harus bisa dimainkan dan bisa menunjukkan link-link tugas pada seri 1. Maksudnya di seri 2. Kemudian untuk tasnya sendiri ada 3, yaitu membuat map, memasukkan tantangan atau kuis, dan memasukkan link Zedemi. Mungkin bagian dari card itu sudah cukup, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa balik ke yang Zedemi tadi nggak sebentar? Selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya di list mana kita akan membuat card. Jadi sebelum kita membuat card, tentunya kita ngelaksanain kayak brainstorming dulu apa-apa pekerjaan yang harus. Kamu ngomong pas noteku udah hilang aja. Oh iya, oke. Ya, siap ya. Oke. Oke, selanjutnya di list mana kita akan membuat card. Jadi sebelum kita membuat card, kita itu melaksanakan semacam brainstorming. Jadi kita kayak cari-cari dulu ide atau pekerjaan yang mau dibuat dalam project ini. Jadi nanti kita buatnya itu di bagian to do atau backlog ini. Jadi kita bisa buat card. Misalnya kita mau menambahkan card baru kayak ini, menambahkan musik baru, itu bisa langsung di add. Oke, seperti itu. Nanti kalau misal ini udah siap dikerjakan itu, di dalamnya card ini juga ada semacam kayak deskripsi. Jadi misal di menambahkan musik baru itu kita perlu apa aja deskripsinya, kita ngapain aja gitu. Oke, selanjutnya kalau misal cardnya ini udah siap, kita bisa pindahkan ini ke ready to work. Jadi si cardnya ini tuh udah siap untuk dikerjakan seperti itu. Oh ya, cardnya itu juga bisa di-archive juga. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu terkait kapan kita akan menambahkan card. Sebenarnya kurang lebih sama penjelasan sebelumnya.
tergantung dari kita butuh apa gitu Mas. Contohnya mungkin di seri 2 kita butuh buat nambahin objek tambahan gitu ya. Seri 1 juga kita juga butuh objek tambahan gitu. Nah, sebelumnya kan objek tambahan ini nggak ada. Baiknya sama kayak tadi yang udah dijelasin, kita tambah card di bagian to do atau backlog-nya. Nah, sekian itu, terus nanti kalau udah ditambah, kita masukin deskripsi dan juga subtas-subtas yang mungkin ada di dalam objek tambahan tadi. Ya, mungkin selanjutnya bisa dijelasin sama rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, jadi untuk pertimbangan untuk kapan kita harus menambahkan sebuah card, itu awalnya pasti mulai dari brainstorming dulu. Kita memikirkan subtas apa aja yang sebenarnya kalau kita kumpulkan itu bisa menjadi satu task yang besar, yaitu sebuah card. Gitu. Contohnya aja kalau di list tantangan ini, nah kita lihat di tantangan situ, subtasknya itu ada 3. Nah, kita kumpulkan dari 3 itu, terus kita gabungkan menjadi sebuah task card yang besar, yaitu list tantangan itu tadi. Dan kita bisa mengassign siapa saja yang terlibat. Lalu untuk pertimbangan kalau misal kita ingin pindah card itu dari ready to work terus ke in progress, itu tergantung pada subtask kita apakah sudah terselesaikan atau belum, apakah sudah terchecklist atau belum. Nah, karena kalau pada masing-masing card ya, salah satu ya, misal coba kalau dibuka ya, kita buka salah satu. Nah, itu kan ada beberapa subtask itu. Nah, itu tergantung dari kita. Kalau misalnya nanti kalau kita sebagai member pada salah satu card itu, oh ternyata ini sudah selesai semua. Nah, kita boleh untuk memindahkan card tersebut ke jenjang yang selanjutnya. Kurang lebih begitu saja sih kalau dari saya. Dari misal mungkin tadi maksudnya dari progress ke waiting for review gitu ya. Oke, untuk pertimbangan ke progress hingga ke waiting for review, itu tergantung sama dari member-member kita waktu penyelesaian. Nah, di bawah itu kan ada beberapa task yang harus diselesaikan. Nah, kalau misal semua task itu sudah terselesaikan, nah, disinilah baru kita bisa memindahkan card tersebut ke jenjang yang berikutnya, yaitu waiting for review, yang dimana kita akan mengecek kembali apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sudah memenuhi kriteria-kriteria dan juga tujuan yang telah diberikan pada card itu. Lalu kalau sudah, kita bisa masukkan ke jenjang berikutnya lagi, yaitu done, yang artinya dari card tersebut itu akan masuk ke dalam produk yang kita buat itu tadi. Begitu saja kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian penjelasan rekan Bang dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.